Nama Julewati Rohani, NIM 2110417338, kelas M1, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Bapak Ardi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS. Yang pertama, apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton? Dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton. Saya aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak Adi Mursalin, SEMM. Video yang saya tonton berjumlah 4 video. Topik atau judulnya adalah yang pertama, perilaku konsumen keluarga dan rumah tangga. Bagaimana konsumen mengambil keputusan? Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen, yaitu yang pertama adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah maupun MCO, kemudian perbedaan individu antar konsumen, kemudian lingkungan sosial. Berikutnya adalah kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen tersebut, maka akan dapat membangun implikasi manajerial berdasarkan proses keputusan konsumen, yaitu untuk kepentingan marketing strategi maupun untuk kepentingan pendidikan. Topik yang kedua adalah tentang customer behavior atau customer value. Customer value adalah tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari pembeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harga yang telah dibayarkan, namun harga pembelian itu bukanlah satu-satunya sumber kepuasan konsumen. Yang ketiga, topik yang ketiga, proses pengambilan keputusan konsumen. Dan yang keempat, motivasi dalam ranah perilaku konsumen. Pertanyaan B, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video perilaku yang Anda komen? Dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video perilaku konsumen yang Anda tonton. Saya telah memberi komentar pada video tersebut dan saya hanya mengomentari 2 video. Isi komentar saya adalah, yang pertama, customer value adalah nilai pelanggan. Proses hikmah pemasaran itu berubah dari waktu ke waktu, sampai sekarang pun masih terus berubah, dan kedepannya pun juga akan berubah kalau kita pahami dulu paradigma itu. Isi komentar saya yang kedua yaitu, keluarga dan rumah tangga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat yang secara langsung akan mempengaruhi proses keputusan konsumen yang dipelajari dalam keluarga dan rumah tangga ini. Bagaimana keluarga di dalam proses keputusan konsumen mengenai keluarga dan hubungannya dengan keputusan konsumen. Manfaat dari menonton video perilaku konsumen di Instagram Pak Adi Mursalin, SEMM adalah bisa membantu saya dalam mengambil keputusan pembelian serta konsumsi produk atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Serta pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran. Melalui pemahaman psikografis konsumen dan juga perilaku, penggunaan pemasar dapat melakukan segmentasi berdasarkan variabel tersebut. Bagian B berkenaan dengan teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk dikonsumsi, memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, payer atau user, dan seterusnya. Memahami sikap dan perilaku konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi cukup sulit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhinya, dan variabel-variabel tersebut cenderung saling berinteraksi. Meskipun demikian,
Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka suatu perusahaan penghasil barang maupun jasa akan dapat meraih keuntungan yang jauh lebih besar daripada perusahaan pesaingnya, karena dengan memahami perilaku konsumen, maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya. Para konsumen juga memiliki peran penting terhadap kelancaran dalam berdagang atau berbisnis. Apabila konsumen merasa cocok terhadap barang atau produk yang dijual dengan harga yang sesuai, maka konsumen bisa menjadi berlangganan. Saling menguntungkan itulah yang dapat menjalin sikap positif terhadap penjual, konsumen, dan lingkungan sekitar. Pentingnya perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting. Tetapi mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah bahkan dalam hitungan hari. 2. Perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Jika penjual mempunyai sifat interaksi marketing atau komunikasi yang baik dengan konsumen lainnya, maka konsumen bisa jadi otomatis tertarik dengan produk atau barang yang dijual. Tetapi jika penjual tidak bisa berkomunikasi yang baik, maka terjadi sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Faktor-faktor tersebut sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh pemasaran, tetapi harus diperhatikan. Namun secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Seperti contohnya, apabila terdapat konsumen yang menginginkan sesuatu dengan harga yang pas dan barang yang berkualitas tinggi, maka konsumen otomatis merasa cocok dan akan membelinya. 2. Persepsi. Pada masing-masing individu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Maka dari itu persepsi memiliki sifat yang subjektif. Konsumen akan melakukan persepsi pada produk, harga, keiklanan dari kegiatan pemasaran perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, konsumen akan berpersepsi bahwa harga dari suatu produk akan dilihat dari kualitas produk yang dijual. 3. Kehidupan konsumen tidak jauh dari kata belajar. Proses belajar ini dilakukan konsumen apabila ingin mendapatkan kepuasan agar tidak terjadi kekecewaan pada produk yang akan dibeli. Apabila konsumen merasa puas dan cocok, maka tanggapannya akan diperkuat dan ada kecenderungan bahwa tanggapan yang sama akan terulang. Jadi, konsumen dalam proses pembeliannya selalu mempelajari sesuatu. Contohnya, setelah mengambil barang yang akan dibeli, sebelum berjalan ke kasir, diteliti terlebih dahulu apakah tidak ada yang rusak
atau lecet di dalam barang tersebut, karena mayoritas apabila barang yang sudah dibeli tetapi nyatanya ada yang rusak tidak dapat diganti atau dikembalikan lagi kepada perusahaan atau penjual. 4. Kepribadian dan konsep diri. Keuntungan mempelajari perilaku konsumen dengan mempergunakan teori konsep diri adalah bahwa kita dapat membandingkan antara deskripsi konsep diri konsumen yang ditunjukkan sendiri dengan konsep diri tersebut tentang dirinya sendiri, dibandingkan dengan tes kepribadian yang dapat dipakai untuk melihat tanggapan konsumen sesungguhnya tentang takdir dirinya. Ada tiga unsur pokok dalam kepribadian individu, yaitu A. Pengetahuan, yaitu unsur-unsur yang mengisi hal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar secara nyata terkandung dalam otaknya. Hal ini dapat menimbulkan suatu gambaran pengamatan atau persepsi, konsep dan fantasi terhadap segala hal yang diterima dari lingkungan melalui panca inderanya. Contohnya apabila konsumen sangat paham tentang bahan-bahan produksi dari barang yang akan dibeli, jika dengan pengetahuan konsumen tersebut bahan-bahan untuk membuat suatu produk bagus dan aman, maka bisa saling menguntungkan terhadap konsumen dan perusahaan. B. Perasaan, yaitu suatu keadaan dalam keadaan kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Contoh dalam keadaan positif yaitu konsumen memperhatikan barang dengan harga jual yang tidak terlalu tinggi dan produk yang dijual juga memiliki bahan atau tekstur yang aman, maka konsumen merasa cocok dan puas. Contoh dalam keadaan negatif yaitu harga jual suatu produk sangat tinggi tetapi bahan yang dipakai tidak terasa aman dan bagus, maka konsumen akan merasa kecewa dan bisa jadi akan membatalkan proses pembelian dari barang tersebut. C. Dorongan naluri, yaitu kemajuan yang sudah merupakan naluri pada setiap manusia. Macam-macam dorongan naluri antara lain dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk berinteraksi dengan sesama, dorongan untuk meniru perilaku sesamanya, dan sebagainya. Lingkungan sekitar dan keluarga juga bisa menjadi naluri setiap manusia. Cara manusia untuk mempertahankan hidupnya pasti harus mempersiapkan seperti baju, makanan, atau lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia sebagai konsumen dapat mencari atau mengevaluasinya di pasar. 5. Sikap-sikap konsumen akan dilihat berdasarkan produk-produk tertentu. Sikap konsumen ini dapat berubah menjadi positif atau negatif tergantung produk dan merek yang bisa disampaikan dengan maksimal kepada para konsumen. Sedangkan faktor-faktor lingkungan ekstern atau disebut juga variabel interpersonal dapat diuraikan sebagai berikut. A. Kebudayaan. Perusahaan dituntut untuk mengerti dan implikasi dari kebudayaan di mana perusahaan beroperasi, barang-barang atau produk, penentuan harga, promosi atau keiklanan, pembungkusan warna, merek, dan lambang-lambang yang semuanya harus dipilih dan dirancang secara teliti untuk menjadikan suatu barang dapat diterima dalam kebudayaan konsumennya. Hal ini penting karena perilaku konsumen itu ditata, dikendalikan, dan dimantapkan pola-polanya oleh berbagai sistem nilai dan norma budaya yang seolah-olah berada di atasnya. B. Kelas sosial. Perilaku konsumen antara kelas sosial yang satu akan sangat berbeda dengan kelas lain, karena golongan sosial ini menyangkut aspek-aspek sikap yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pembagian kelas sosial dapat digunakan sebagai variabel yang bebas atau independen untuk mengsegmentasikan
pasar dan meramalkan tanggapan konsumen terhadap kegiatan pemasaran perusahaan antara berbagai kelas sosial. Dapat diamati adanya perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok dalam hal kebiasaan hobi, mengisi waktu luang, kesediaan menerima event inovasi baru, dan lain sebagainya. C. Keluarga. Dewasa ini peran keluarga dalam mempengaruhi individu dalam pembelian atau konsumsi sudah mulai bergeser, bukan sebagai salah satu jenis dari kelompok kecil, tetapi lebih pada pengaruhnya yang sangat penting terhadap perilaku konsumen dan sekaligus sebagai sebuah kelompok referensi atau dengan anggota keluarga yang menunjukkan nilai-nilai, norma-norma, dan standar keluarga dalam perilakunya. Keluarga dapat berbentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan dapat pula berbentuk keluarga besar yang meliputi keluarga inti ditambah dengan orang-orang yang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga tersebut, seperti kakek, nenek, paman, menantu, dan lain-lain. Keputusan pembelian. Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan melalui pemasaran di pembelian untuk dapat mempengaruhi konsumen sehingga sampai pada keputusan pembelian yang pas dan cocok. Sedangkan keputusan pembelian dapat diartikan sebagai keputusan konsumen untuk membeli produk atau barang dengan didasari oleh adanya niat atau keyakinan untuk melakukan pembelian dengan melakukan beberapa tahap seperti pengecekan bahan dan harga dari produk atau barang yang akan dijual. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian produk yang dijual oleh perusahaan.